Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Harapan saya juga untuk teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada. Baik-baik saja, tetap semangat. Kita tetap mengapresiasi, menyambut dengan baik. Dan menurut saya penampilan kita menghadapi Vietnam oke, ya, walaupun kita kalah. Ya, teman-teman tahu gol di menit ke-77 yang dilakukan oleh Nguyen Quang Hai, kapten mereka, akhirnya membobolkan gawang dari Cahya Supriyadi. Saya mengacungkan jempol. Tadinya banyak yang mengatakan kita dibantai habis, tentunya di atas 2-3 gol, tapi cuma 1 gol. Ya, kita bermain jauh lebih baik dibandingkan melawan Laos kemarin. Ya, walaupun kita bisa membuat 3 gol, tapi hasil imbang itu yang membuat banyak yang kecewa dengan permainan yang memang kurang bagus, sangat mengecewakan. Tapi lawan Vietnam, anak-anak termotivasi, lupakan laga lawan Laos, dan mereka tampil oke. Di belakang disiplin yang kuat dibangun dengan baik. Ada Kadek, Ferrari sebagai kapten, dan Donny Tree sebelum Donny Tree ditarik keluar dan Robby Darwish masuk di babak kedua. Memang kita kalah dari semua aspek. Ya, kita melawan dengan tim senior, tim terbaik mereka yang melawan Jai Ises dan kawan-kawan, Ragnar Orat Mangun, Tom Hai. Kemarin yang kita menang di kandang mereka dengan 3-0 dan di Jakarta dengan 1-0. Ya, mungkin mereka menyambut gol dari Nguyen Quang Hai ini dengan luapan yang luar biasa karena mereka merindukan itu. Sepanjang 3 match sebelumnya di level senior, mereka bahkan tidak mencetak sebiji gol pun. Sejak dari Piala Asia di Qatar Januari, terus berlanjut di putaran kedua, Piala Dunia Zona Asia sampai putaran berikut, dan mereka tidak bisa lolos karena 2 kali bertemu di putaran kedua kan mereka kebobolan 4 gol. Dan ini harapan mereka sebenarnya ingin menang dengan telak, termasuk pelatih mereka Kim Sang-sik, ya, yang mengatakan bahwa mereka yakin. Ya, oke lah, mereka bisa memetik kemenangan. Tapi kita sudah memberikan gambaran pertahanan yang kuat. Counter attack yang dilakukan bahkan di babak kedua jauh lebih bagus dengan di babak pertama. Ketika Victor Detan masuk, ya, perubahan itu terjadi. Kita tidak bisa membuat shooting, mungkin ada corner kick di babak pertama, tembakan apapun, tapi di babak kedua ada 2 shoot. Dua-dua dilakukan dengan baik oleh Victor Detan, dan 1 ketika melakukan percobaan menembak pertama itu on target pertama. Dan kita bisa mendapatkan ada 2 kali sepak pojok. Jadi membaik di babak kedua. Tapi memang kita kalah. Oke, kita harus bisa menerima ini. Ya, melawan dengan tim seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Linh, Wang Duc di sana, pemain-pemain yang bagus ya yang ada di Vietnam, dan ini bermain di kandang lawan, dan ini tim U22 kita. Ini tim muda yang dihadapi. Ya, bukan tim senior. Ya, sudah bisa dibayangkan sama tim muda saja kita. Mereka susah payah. Ya, baru di menit 77. Jadi sepanjang laga di babak pertama sampai menit 77 itu mereka dibuat frustrasi oleh pemain-pemain kita. ST menampilkan memang ada kejutan lagi di starting 11. Kita tahu bahwa Rivaldo Pakpahan masuk, Mikel Tata juga ikut dimainkan ya di sana, kemudian Abdullah Maulana ya itu juga ikut main, Raihan Hanan juga ada dimainkan pasangan, lebih didorong untuk melapis dengan Hoge Caraka sebelum dua-duanya ditarik keluar, karena kita tahu bersama 5 pergantian pemain dilakukan oleh STY menghadapi Vietnam ya, dengan Rafael Struijk yang masuk ketika menggantikan Rivaldo, Mikel Tata ditarik keluar, Pratama Arhan yang masuk. Jadi pergantian-pergantian yang saya pikir Victor Detan juga oke dimasukkan, Robby Darwish terakhir, Ronaldo Kuati juga ikut dimainkan, Donny Tree yang agak ya bermasalah mungkin ya karena tidak kuat lagi itu pasti ditarik keluar, dan Ronaldo yang Robby Darwish yang masuk mengisi posisi belakang berpasangan dengan Kadek dan dengan Ferrari. Yang perlu saya catat di sini bahwa kalau melihat seperti ini bermain ya mudah-mudahan akan terus terbawa dengan baik karena ini bagus cara kita bermain ya. Ya, terlepas kita mendapatkan tekanan yang luar biasa karena tuan rumah melepaskan 18 tembakan, ada 4 on target saja, 1 yang menghasilkan gol. Memang penguasaan bola mereka sampai 72% ya, dibanding dengan kita yang hanya 2 tembakan, 1 on target dan hanya 28%. Bahkan Vietnam itu dengan 88% operannya itu operan yang akurat mereka ya, kita hanya 74%. Mereka ada 7 kali sepak pojok, kita hanya 2 kali. Semua aspek mereka menang, tetapi hanya sebiji gol yang mereka bisa karena mungkin mereka mengakui bahwa kita bertahan dengan sangat baik. Cara yang dipilih oleh STY saya pikir udah oke ya, karena ada 2 kesempatan kita hampir membuat gol, terutama kesempatan pertama yang dibuat oleh Victor Detan ya, ketika dia lolos kerjasama yang baik dengan Rafael Struijk menusuk ke kotak penalti. Pasti teman-teman lihat bagaimana tembakan dia yang agak pelan masih bisa diblok oleh Nguyen Philip
penjaga gawang dari Vietnam dan kemudian Filip ini yang mengawal gawang mereka saat dibobol oleh Egy Maulana di Jakarta, kemudian 3 gol yang dihajar oleh tandukan Jai Itses, tembakan kaki kiri dari Ragnar Oratmangun, dan diselesaikan dengan baik di babak kedua oleh Ramadan Sananta. 3 kali kemudian Filip ini bobol. Ya, tadi kalau sampai masuk gol dari Victor akan lain, bisa saja kita akan memenangkan laga. Jadi babak kedua memang kita lebih oke bermain, tapi seluruhnya saya pikir anak-anak sudah bermain dengan berjuang dengan sangat baik. Jadi saya mengapresiasi perjuangan kita, terlepas memang kita kalah. Ya bisa dibayangin kalau kita dibantai 3-4 gol, pasti wah ini akan banyak lagi cita-cita untuk bisa menghujat tim kita apapun. Nah kita harus dukung. Ya, kalah menang tetap sebagai warga Indonesia harus terus mensupport tim kita. Mereka sudah berjuang. Ini anak-anak muda yang bertanding dengan tim yang mapan, tim senior yang berlatih di Korea, mempersiapkan diri untuk melawan kita dan ikut di Piala ASEAN ini. Mereka harus ke Korea. Ya, lama di Korea mereka, lebih dari 2 pekan untuk bisa bagaimana mereka melawan dengan tim-tim klub-klub terbaik di sana. Dan hasil latihan di sana, ya, yang mereka tampil bagus di sana, ternyata cuma 1-0 main di depan publik mereka, dan itu susah payah. Seluruh pemain terbaik dimainkan, termasuk kemudian Van Toan dimasukkan di babak kedua, ya, Kuat Van Kang yang dimainkan lagi oleh pelatih mereka Kim Sang-sik di babak kedua. Tapi itu tidak bisa membuahkan lebih dari 1 gol. Ya memang ada gol pertama tembakan tiang, dan sebelumnya dihajar oleh Quang Hai. Sayang memang Asnawi terlalu ambil cepat sehingga ada ditipu sedikit oleh pemain-pemain Vietnam, dan akhirnya tembakan itu sebenarnya masih bisa dicegat oleh Cahya, tapi lepas bola itu karena kerasnya mungkin, dan akhirnya bisa masuk ke gawang kita. Peluang mereka oke, cukup banyak, tapi karena pertahanan kita yang disiplin, saya pikir menggambarkan suatu hal yang baik. Ini kan modal bagus, kita akan bermain di kandang. Ya bagaimana juga kita sekarang kalah, tapi masih ada di posisi kedua, ya. Jadi dengan posisi kedua, harapan kita untuk ke semifinal terbuka. Paling tidak kita runner up, ya. Dan memang kita harus bersiap bermain dengan juara bertahan. Kalau Thailand ada di sana, karena Thailand sudah bisa menang melawan Malaysia, saya pikir Thailand yang akan lolos dan kita akan berhadapan dengan mereka. Tapi kita masih punya 1 pertandingan tanggal 21 Desember yang akan datang menghadapi Filipina, di mana Solo Filipina ditahan imbang. Ini menguntungkan buat kita, ya, karena Laos juga oke, Myanmar juga ditahan imbang. Jadi saya pikir kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya, kalau misalnya, karena Filipina itu nantinya akan bermain melawan Vietnam. Nah, artinya susah juga mereka sebelum mereka akan ketemu dengan kita. Dan kalau kita bisa ya menang, sudah pasti lolos kita, ya. Atau kita katakan imbang menunggu hasil mereka dengan Vietnam, dan mereka juga draw sama Vietnam dan kita draw sama mereka, kita pasti akan lolos. Tapi saya tetap mendukung, mensupport perjuangan dari Ferrari dan kawan-kawan. Mereka sudah bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi, punya visi yang oke, mental sudah terjaga dengan baik untuk menghadapi tim senior yang ada di Vietnam, dan kita kalah tipis dengan 1-0. Apapun itu, kita sudah berjuang. Yang terbaik sudah dilakukan oleh anak-anak. Ya, tinggal kita mempersiapkan diri lagi. Waktu masih panjang, mungkin masih ada 5 hari, ada 5-6 hari untuk kita lebih tenang, lebih enak, ya. Karena dengan waktu yang panjang untuk menguntungkan bagi kita di saat akan kita menghadapi Filipina. Dengan durasi yang panjang, Filipina masih akan memainkan 1 pertandingan, mungkin Filipina akan kelelahan di saat mereka datang terakhir ke Manahan Solo dan berhadapan dengan kita. Semoga permainan kita akan tetap bagus seperti lawan Vietnam tadi, dan kita bisa meningkatkan lagi tergantung dari STY untuk menjamu Filipina. Jangan lagi kita kembali turun seperti lawan Laos. Nah, ini akan berbahaya. Ya, semoga yang terbaik, karena Marcelino Ferdinand sudah bermain. Cuma 1 pertandingan lawan Vietnam dia tidak ada. Ya, karena akumulasi kartu kan, ada 2 kali kartu kuning dapat 1 kartu merah, cuma 1 dia akan lewat. Nah, dia akan bermain, dan kita oke lah, ya. Tapi sekali lagi saya memuji penampilan dari Victor Detan yang mengubah permainan di babak kedua ketika ada pergantian dilakukan oleh STY. Kombinasi dia dengan Rafael Struijk memang sudah teruji. Di babak lawan Filipina saya pikir 2 ini akan dimainkan, ya. Tapi ya tergantung dari STY, ya. Kembali saya pikir STY akan memainkan Hoki Caraka lagi, pasti kalau bisa dikatakan. Tapi dibandingkan dengan Hoki, saya pikir saya pilih Detan. Itu lebih cepat, lebih berani, ya.
yang untuk bisa bermain dan dia cocok untuk depan. Ditunjang dengan Marcelino kan tentunya akan jauh lebih bagus saat kita membutuhkan hasil positif melawan Filipina. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.